Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan di Eding Baca PNS, solusi soal-soal CPNS. Kali ini Eding Baca PNS akan membahas FR atau File Report, bocoran soal SKD kedinasan hari ketiga. Wajib tonton sampai selesai ya. Jadi ini bocoran dari orang yang daftar Poltekim 2020, File Report 23 Juli 2020, Catar Poltekim. Assalamualaikum semuanya, saya mau berbagi FR yang sekiranya membantu. Sebelumnya mau mengucapkan makasih banyak buat grup ini karena membantu dalam ujian. Alhamdulillah lulus PG, namun untuk tahap selanjutnya akan di ranking. Doakan saya lulus ya teman-teman. Jadi di TWK tidak ada UUD, dia tidak dapat UUD sejarah, peran tokoh, organisasi internasional, semuanya saya nggak dapat. Butir-butir Pancasila ada. Nah ini butir-butir Pancasila selalu ada. Salah satu yang saya ingat tentang sikap Pak RW yang sesuai dengan integritas sila pertama apa, ntar ada 5 pilihan. Berarti ini sila butir pertama harus dipahami. Terus ada pilihannya. Misalnya menghadiri pernikahan yang seagama, menolak pernikahan beda agama, dan lain-lain. Kemudian sikap pemerintah ketika terjadi bencana alam apa? Mengirim bantuan kemanusiaan, menghitung jumlah korban yang terdampak, atau meminta bantuan negara lain. Tuh. Ini soal analisis ya. Penalaran. Kemudian nasionalisme menurut Insinyur Soekarno. Jadi definisi nasionalisme menurut Insinyur Soekarno. Tadi saya pilih latar belakang sejarah menjadi bla 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 bla. Tadi ada opsi anti sosio, apalah gitu, nggak ngerti. Opsinya aneh-aneh. Di sini kita harus wawasan sejarah kebangsaannya harus luas ya. Bela negara ada, tapi saya lupa gimana, soalnya pokoknya penerapan. Nah ini bela negara juga harus dipahami. Ini selalu keluar bela negara. Kemudian integritas dari Sultan Syahrir ketika mendesak Insinyur Soekarno untuk memproklamasikan kemerdekaan. Ini peristiwa di seputar proklamasi kemerdekaan. Ada opsi memprakarsai kemerdekaan, dasar perjuangan berikutnya, dan lain-lain. Kemudian bahasa Indonesia menentukan ide pokok paragraf. Nah ini juga selalu keluar nih, menentukan ide pokok paragraf. Jadi kita harus membaca suatu paragraf ini dengan cepat, kemudian mengambil kesimpulan atau intisari. Ide pokok paragraf itu apa? Biasanya ide pokok paragraf itu ada di awal kalimat atau di akhir kalimat. Kalau di awal kalimat itu deduktif, kalau di akhir kalimat itu induktif, tapi ada juga yang tersirat ide pokok paragrafnya. Di situ kita harus fokus dan hati-hati. 90% penalaran. Nah, jadi TWK ini 90% penalaran. Kebanyakannya penalaran kayak analisis paragraf. Terus emang ada butir-butir Pancasila yang ditanyakan, tetapi kebanyakan kita harus menganalisis soal. Kemudian tiunya figural banyak. Wah ini figura keluar terus nih. Yang gambar itu figura banyak, tapi ada 2 soal gak jelas pokok polanya. Susah. Nah,
Jadi si figural ini selalu keluar di setiap file report, catatan lapangan dari orang yang sudah ujian. Figural ini harus banyak dilatih. Ada juga 2 soal yang polanya susah. Biasanya figural itu kan diputar 40 derajat, 90 derajat, 180 derajat. Tapi memang ada juga yang pola-polanya susah. Untuk soal-soal yang susah lebih baik dilewat dulu ya. Jangan terpaku dengan soal yang susah karena waktu kita mepet. Banyak pecahan campuran kali bagi. Nah, ini perhitungan pecahan juga selalu keluar. Baik di hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Pecahan. Kalau pecahan untuk cara cepatnya yaitu harus dihafal. Misalnya 1/2 itu sama dengan 0,5, 1/4 itu sama dengan 0,25. Jadi kalau kita sudah hafal nilai desimalnya, kita akan bisa dengan cepat mengotret perhitungan tersebut dengan cepat kalau udah tahu nilai desimalnya. Kemudian di red duduk ada 3 soal. Ini juga sering keluar ya di red duduk. Misal si A di sebelah si B, di depan si B ada si C, di sebelah si C ada si D. Nanti yang ditanyakan itu si E sebelah mana. Pembahasan soal ini sudah sering dibahas di YouTube banyak ya. Trik-triknya sudah banyak. Kemudian A sama dengan 4 kurangi hiji kurangi 1, B sama dengan 8 kurangi 2, A lebih besar dari B atau 2A sama dengan B. Mungkin ini pola-polanya ya. Perbandingan ada 3: analog, jam, gayo, titik-titik. TKP lebih mudah dari tahun lalu. Alhamdulillah dapat yang cuma 3 baris dan paling yang susah membedakan poin 4 atau 5 di beberapa soal. Jadi soal TKP itu terdiri dari 3 baris. Di TKP ini jangan sampai terkecoh ya, karena pilihannya jadi kayak yang benar semua gitu pilihannya, padahal pokoknya yang susah itu membedakan poin 4 dan 5. Dari FR yang berkembang, jadi di pojok kiri atas itu ada tipe soal, misalnya IT, sosial budaya, dan lain-lain. Nah, kita harus cocokkan saja jawaban yang di pilihan ganda dengan tema soal. Kita cari kata kuncinya yang paling tepat dengan tema soal tersebut. Jadi kesamaan soal hari ke-1, hari kedua, dan hari ketiga. Jadi TWK itu 90% penalaran, kemudian ide pokok paragraf tadi ditanya lagi ada keluar, sini selalu keluar ide pokok paragraf. Kemudian bela negara ada keluar lagi, soal analisis yang panjang-panjang. Soal analisis ini biasanya kita membaca paragraf-paragraf, kemudian kita dicari ide pokok paragraf atau kesimpulan dari paragraf tersebut. Sejarah kebangsaan, jadi tadi juga ada sekitar proklamasi kemerdekaan. Kata kuncinya kuasai butir-butir Pancasila, pemahaman bela negara, baca cepat, analisis cepat. Skill membaca cepat ini penting karena waktu kita sangat terbatas. Setiap soal itu harus dijawab kurang lebih 54 detik.
jadi harus cepat. Jadi kita harus menyediakan space waktu buat soal-soal yang susah. Soal-soal yang gampang langsung tembak saja. Kemudian diperlukan analisis cepat. Jadi kita harus bisa menganalisis cepat. Kalau pengen bisa menganalisis cepat ya kita harus fokus ya. Harus betul-betul fokus. TIU selalu ada figural. Ini figural selalu keluar. Deret angka selalu keluar. Perhitungan pecahan yang tadi selalu keluar. Padanan kata, silogisme, posisi tempat. Padanan kata tadi keluar. Biasanya silogisme juga keluar. Posisi tempat, posisi duduk tadi keluar. Konversi satuan juga harus dihafal ya. Kata kuncinya perbanyak latihan figural. Hitungan pecahan. Nah, ini perkalian manual dengan cepat. Perkalian manual dengan cepat harus dilatih ya di rumah. Ini sangat penting. Misalnya Anda bikin soal sendiri 1 2 3 4 5 kali 1 2 3 4 5, kemudian kalian kotret sendiri karena di sana nggak bisa pakai kalkulator kan. Itu hasil latihan itu ulang-ulangi sampai puluhan kali, ratusan kali supaya kalian cepat ngitung perkalian. Terus yang hitungan pecahan nih harus benar-benar dihafal. Yang dasar-dasarnya misalnya 1/2 itu 0,5, 1/4 0,25, 1/3 0,33. Yang kayak gitu harus dihafal supaya nanti cepat ngitungnya. Pelajari soal-soal tentang posisi duduk, karena posisi duduk ini selalu keluar nih. Banyak pembahasannya di YouTube nih. Soal-soal tentang posisi duduk. Untuk TKP tiap soal terdiri dari 2-3 baris. Lumayan nih, jangan terkecoh. Anda harus fokus. Paling susah membedakan poin 4 dan 5. Emang nih berdasarkan pengalaman membedakan poin 4 dan 5 ini cukup susah. Kita harus benar-benar fokus dengan pilihan gandanya, mana yang paling sesuai dengan tema soal. Pokoknya carilah kata kunci yang paling mendekati dengan kode soal di pojok kiri atas. Misalnya sosial budaya, profesionalisme, pelayanan publik, IT. Misalnya kata kunci dari sosial budaya kan salah satunya toleransi. Jadi kalau ada yang kata-kata toleransi itu langsung tembak. Misalnya kata kunci dari profesionalisme itu kan kompetensi keahlian. Jadi kata-kata yang ada kompetensi keahliannya langsung tembak. Pelayanan publik, tulus ikhlas misalnya. Kata kunci dari IT, menguasai teknologi misalnya. Jadi kalau ada kata-kata yang seperti itu langsung tembak. Kecuali kalau TKP-nya terdiri dari banyak objek ya, itu kita harus benar-benar super hati-hati dan super fokus. Tip dari saya, pokoknya atur waktu pengerjaan soal. Jadi misalnya Anda alokasikan waktu untuk TWK berapa menit, TIU berapa menit, TKP berapa menit. Atur-atur lah. Yang paling susah menurut kalian itu apa? TWK, TIU atau TKP? Kerjain dulu yang paling mudah. Dahulukan soal yang menurut kamu lebih mudah, lewati dulu soal yang susah, jangan terpaku dengan soal yang susah. Soal yang susah lewat dulu. Pokoknya kalian harus memastikan passing grade kalian lolos. Setelah itu kalian bisa tembak, jangan sampai ada jawaban yang kosong untuk meminimalisir kehilangan poin, apalagi di TKP. TKP itu kan nilai paling, di TKP itu tidak ada yang salah, semuanya kan dapat poin, jadi jangan sampai ada yang kosong. Karena perbedaan poin 1, 2, 3 itu di dalam kompetensi yang begitu ketat.
ketat akan sangat berpengaruh. Antara ranking 1 dan ranking 2 itu biasanya poinnya sangat ketat sekali nilainya. Jadi kalau kehilangan poin 1 2 itu sudah sangat berarti. Jangan belajar jauh-jauh dari FR yang telah beredar. Simak terus FR yang diberikan Enigma CPNS. Jangan lupa subscribe agar kamu tidak ketinggalan info. Semoga kalian lulus SKD, SKB, dan diterima di sekolah kedinasan. Amin. Semoga bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.